Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah ibadah kita mulai dengan menyanyikan pujian pelengkap Kidung Jemaat nomor 2. Mulia, mulia namanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah ini kita khususkan dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah kita pada minggu pagi ini, tanggal 1 November tahun 2020 dengan liturgi minggu biasa. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Timotius Setianto dengan tema merendahkan diri, Tuhan memberkati. Marilah kita memuliakan Tuhan dengan menyanyikan pujian Kidung Jemaat 362 bait 1 dilanjutkan bait 3. Aku milikmu, Yesus Tuhanku. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu, ku merindukan datang mendekat dan
diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu, Tuhanku. Sungguh indahnya walau sejenak besertamu, Allahku. Dalam doaku sungguh akrabnya bersekutu denganmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu, Tuhanku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita mendengarkan hukum kasih dari Tuhan di dalam Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40 demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan mengaku dan menyesali dosa kita dan pelanggaran kita, serta memohon agar dapat melaksanakan semua kehendak-Nya. Kita pujikan nyanyian penyesalan Kidung Jemaat 26 bait 1. Mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai hamba Tuhan saya memberitakan bahwa setiap orang yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan mengaku dan menyesali dosanya, serta berusaha dengan sungguh-sungguh untuk dapat melakukan semua kehendak-Nya, maka Tuhan yang Maha Kasih berkenan menganugerahkan pengampunan, sebagaimana berita anugerah yang tercantum dalam
kitab Filipi pasal 2 ayat 8 sampai 11 demikian. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, saat ini kita diberikan kesempatan untuk membawa persembahan sebagai ucapan syukur kita yang berdasarkan ayat pengantar dari Filipi 4 ayat 4 sampai dengan 7. Filipi 4 ayat 4 sampai dengan 7. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kita akan mengumpulkan persembahan dengan diiringi nyanyian syukur Kidung Jemaat 367 bait 1. Padamu Tuhan dan Allahku. Jemaat kami undang bangkit berdiri, marilah kita serahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa. Kami hantarkan segala puji dan hormat hanya kami persembahkan kehadirat-Mu ya Tuhan, Tuhan yang empunya kehidupan kami, Tuhan yang sudah memberkati kehidupan kami melalui pekerjaan usaha kami. Dan saat ini Tuhan, kami membawa sebagian dari berkat Tuhan. Kami aturkan dalam persembahan ini. Berkati, sucikan, dan terimalah Tuhan. Sehingga persembahan ini boleh kami pakai dalam pelayanan kami di jemaat-Mu. Terima kasih atas berkat Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami. Oleh karena itu mampukan kami untuk senantiasa bersyukur, bahkan mempersembahkan seluruh kehidupan kami bagi kemuliaan nama Tuhan. Sebentar kami akan menerima sabda firman Tuhan. Mari berkati dan siapkan hati kami masing-masing. Biarlah kami menyediakan tempat
bagi curahan sabda firman Tuhan. Kami berdoa bagi hamba-Mu, Bapak Pendeta Timotius Tianto, Engkau urapi dengan Roh Kudus-Mu, senantiasa apa yang disampaikan dapat membangun iman kami. Berkati kami semua yang akan mendengarkan dan menerima sabda firman Tuhan, dan mampukan kami untuk dapat melakukan sabda firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mohon pengampunan untuk setiap dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan sabda hari ini diambil dari Injil menurut Matius 23 ayat 1 sampai 12. Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal 23 ayat 1 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak yang saya kasihi, tema ibadah minggu ini adalah merendahkan diri, Tuhan memberkati. Merendahkan diri, Tuhan memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam bahasa Indonesia, istilah rendah diri dan rendah hati itu biasanya dipahami berbeda. Rendah diri adalah perasaan minder atau kurang pede, kurang percaya diri. Sedangkan rendah hati itu biasanya dipahami sebagai sikap yang mulia, yakni sikap yang merendah, sikap yang tidak sombong. Namun dalam konteks bacaan teks biasanya di kitab suci, dan tentu tema saat ini, merendahkan diri adalah sama dengan sikap
kerendahan hati. Ya, merendahkan diri adalah sama dengan sikap kerendahan hati. Kalau dalam bahasa Inggris itu humble, ya, atau Hamlet. Atau kalau dalam bahasa Yunani saya mencoba mencari itu tapeinos. Ya, tapeinos itu sama, rendah hati, merendahkan diri. Tapeinos. Itu juga bisa diartikan kebersahajaan, ya, kebersahajaan atau kesederhanaan. Nah, saudara yang terkasih, sikap kerendahan hati adalah sikap yang mulia karena diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri dan juga dinyatakan dalam karyanya, dan dia menjadi teladan tentang bagaimana bersikap rendah hati atau rendah diri. Jadi sangat-sangat nampak di dalam karya penyelamatan Allah, di dalam karya Tuhan Yesus, sikap kerendahan hati atau merendahkan diri ini luar biasa. Contoh yang sangat terkenal itu adalah ketika suatu hari Tuhan Yesus membasuh kaki para muridnya. Itu adalah pekerjaan pelayan atau hamba, tetapi itu dikerjakan oleh Tuhan Yesus sendiri, membasuh kaki murid-muridnya. Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa anak manusia itu datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Banyak kata-kata Yesus atau pengajaran Tuhan Yesus yang menunjukkan bagaimana kerendahan hati atau karya dia yang luar biasa dengan penuh keteladanan tentang merendahkan diri. Nah, jadi ini adalah sikap yang mulia, sikap yang diajarkan dalam kitab suci. Namun mengaplikasikan sikap kerendahan hati atau tapeinos ini dalam praktek sehari-hari tidak mudah. Apalagi kalau kita atau seseorang itu memiliki jabatan, memiliki kedudukan, memiliki status yang tinggi, maka untuk menjadi pribadi yang rendah hati atau merendahkan diri ini sulitnya luar biasa. Contoh saja Bapak Ibu Saudara, para pemimpin agama atau tokoh agama yang mestinya banyak tahu tentang hal ini, justru para pemimpin agama, tokoh agama ini banyak yang terjatuh pada kesombongan rohani dan kesombongan sosial. Tanpa disadari jatuh pada kesombongan rohani dan kesombongan sosial. Nanti seperti apa bisa kita perhatikan dalam bacaan sabda. Nah, apalagi para pemimpin non-agama, saya rasa sama saja. Karena biasanya semakin tinggi jabatan, semakin tinggi kedudukan seseorang di bidang apapun, ya biasanya nyuwun sewu, kepalanya juga makin gede, ya. Kepalanya juga makin gede gitu ya. Gengsinya juga semakin gede, gayanya juga semakin gede dan sebagainya. Sehingga biasanya kalau sudah menduduki kedudukan tertentu tidak mau direndahkan, tidak mau dikecilkan. Baik oleh orang lain, ya, apalagi oleh dirinya sendiri. Inginnya selalu menjadi pusat perhatian, inginnya selalu menjadi sentral, center. Dia harus didengar, dia perintahnya harus dilakukan, dan seterusnya. Nah, saudara yang terkasih, dalam Injil Matius 23 ayat 1 sampai 12, Tuhan Yesus mengajar dengan keras, dan nampak ini juga suatu kritik yang sangat telak dan sangat terbuka kepada para ahli Taurat dan kaum Farisi. Apalagi kalau kita juga membaca ayat atau perikop ini secara keseluruhan, sangat-sangat memanaskan telinga. Ya. Kalau kita perhatikan kritik yang telak dari Tuhan Yesus kepada ahli Taurat dan kaum Farisi, ini kan berarti para tokoh agama. Ini adalah para pemimpin-pemimpin atau pemuka-pemuka agama Yahudi.
Dan kenapa Tuhan Yesus menyampaikan pengajaran seperti ini? Karena mereka itu tidak memiliki karakter kerendahan hati atau merendahkan diri. Tidak ada sama sekali. Bahkan dikatakan mereka menduduki kursi Musa itu seolah-olah mereka juga merebutkan kewibawaan atau otoritas Musa sebagai nabi besar. Sehingga seolah-olah mereka ini lebih hebat dari Musa. Nah, ini yang terjadi. Kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara kegagalan ahli Taurat dan kaum Farisi dalam mengaplikasikan kerendahan hati. Yang pertama, kita bisa melihat bacaan tadi, mereka itu fasih mengajar. Karena mereka memang ahli Taurat. Namun mereka tidak bisa menjalankan, mereka tidak bisa ngelakoni. Oleh karena itu Tuhan Yesus berkata kepada para muridnya supaya mereka itu boleh mendengarkan pengajaran para ahli Taurat kaum Farisi, tetapi jangan meniru perilakunya. Jangan meniru perilakunya, karakternya. Tapi ajarannya saja yang diterima. Karena apa? Orang-orang Farisi, ahli Taurat ini tidak bisa melakukan apa yang diajarkan oleh Taurat. Jadi mereka tidak memiliki kerendahan hati. Yang kedua, mereka itu adalah orang-orang yang gila hormat dan tinggi hati, sehingga selalu menempatkan dirinya di atas semuanya, di atas segalanya. Sehingga dikatakan ketika ada acara-acara ibadah mereka selalu duduk yang paling depan. Ketika ada perjamuan mereka juga yang paling depan supaya dihormati, dihargai, ditinggikan. Gila hormat. Bahkan di pasar-pasar mereka juga ingin dihormati. Yang ketiga, mereka adalah orang-orang yang suka pamer kesalehan dan menyombongkan kerohaniannya. Misalnya dalam berpakaian mereka memakai atribut-atribut gamis seperti jumbai-jumbai pada jubah, atau mungkin ada semacam atribut yang digunakan untuk sembahyang itu dibuat yang lebar supaya bisa dilihat orang. Ya mungkin dalam konteks sekarang ya orang-orang yang menonjolkan dirinya supaya orang lain itu tahu bahwa saya ini sangat agamis, ya, saya selalu beribadah dan seterusnya, yang itu senantiasa ditampakkan, ditonjol-tonjolkan, gitu, supaya orang begitu melihat, oh dia adalah kaum agamawan. Ini sekali lagi kaum Farisi dan ahli Taurat. Demikian juga mereka suka menindas umat dengan banyaknya aturan-aturan, ajaran-ajaran, tradisi-tradisi keagamaan yang memang berat, yang itu dibuat seolah-olah memang itu tidak bisa dilakukan. Sementara ternyata mereka sendiri juga tidak melakukan. Sehingga kesan umat itu, ternyata ahli Taurat dan kaum Farisi ini orang yang luar biasa. Aturan yang berat, aturan yang sulit. Ternyata mereka sangat saleh, mereka sangat setia, taat. Tapi ternyata Tuhan Yesus mengatakan sama, mereka tidak melakukan itu juga. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, anak-anak, ini tadi contoh-contoh kritik Yesus kepada para ahli Taurat dan kaum Farisi. Sikap dan karakter yang dinampakkan oleh kaum Farisi dan ahli Taurat itu sangat berbanding terbalik atau berbeda dengan karya dan kehendak Allah. Sehingga kita bisa merenungkan, loh, jan-jane sebenarnya ahli Taurat dan kaum Farisi yang merasa agamis, merasa saleh ini meneladani siapa? Meneladani siapa? Karena sikap karakter mereka itu justru berbeda dengan Allah yang maha tinggi. Kalau kita membaca tadi dalam berita anugerah
dari kitab Filipi pasal 2, atau kalau kita baca mulai dari ayat 6 misalnya sampai seterusnya, di situ ditunjukkan bahwa justru Tuhan Allah itu tidak demikian. Dikatakan justru Allah itu mau mengosongkan dirinya. Dia mau mengosongkan dirinya, dia meninggalkan kemuliaannya, dia datang ke dunia, mengambil rupa menjadi seorang hamba Yesus Kristus. Dia merendahkan dirinya menjadi manusia, dia taat, bahkan dia disalib mati. Nah, ini menunjukkan betapa Tuhan kita dalam karya penyelamatannya itu berbeda dengan apa yang dinampakkan oleh para ahli Taurat dan kaum Farisi yang merasa sangat-sangat saleh. Tuhan justru merendahkan diri menjadi manusia, disalib dan seterusnya. Tuhan justru membasuh kaki para murid misalnya. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan seterusnya. Dan akhirnya Tuhan Yesus juga memberikan penegasan di ayat yang 12. Siapa yang meninggikan dirinya akan direndahkan, namun siapa yang merendahkan dirinya akan ditinggikan. Jadi betapa pentingnya karakter atau sikap merendahkan diri atau rendah hati. Karena karakter ini berarti meneladani apa yang sudah dikerjakan oleh Allah. Karakter ini berarti melakukan apa yang diperintahkan dan diajarkan oleh Allah. Demikian juga oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka Bapak Ibu Saudara sebagai umat Kristen, sebagai jemaat Tuhan, karakter kerendahan hati atau merendahkan diri ini seharusnya ada di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, perenungan kita sudahkah kita mulai di tengah-tengah keluarga kita? Apakah sikap karakter kerendahan hati ini sudah diwujudkan, dinampakkan oleh bapak kepada ibu atau suami kepada istri, istri kepada suami, ya kepada anak-anak, sehingga di rumah itu terjalin suatu relasi yang indah, saling melayani dengan penuh kerendahan hati. Karena sikap kerendahan hati ini tidak akan sia-sia, justru kita akan ditinggikan, dan sebaliknya ketika kita mengambil sikap tinggi hati, kita akan direndahkan. Ada cerita reflektif yang disampaikan Tuhan Yesus juga di dalam Lukas 16 tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Orang kaya ini sangat luar biasa kekayaannya, dan karena kekayaannya itu dia menjadi tinggi hati, dia menjadi sombong, dan dia tidak mau tahu dengan orang lain atau keberadaan orang lain, apalagi orang lain itu miskin, penyakitan seperti Lazarus. Sehingga Lazarus yang meminta-minta atau mengemis itu tidak digubris, tidak diperhatikan. Sehingga Lazarus yang rendah ini tetap dalam kerendahan. Karena apa yang bisa disombongkan ya, sebagai orang yang miskin. Nah, oleh karena itu kadang-kadang kalau kita merenungkan, kalau kita itu berada dalam posisi yang lemah, baik itu ekonomi atau posisi bawah secara sosial, ya, kita bersyukur karena pasti kita tidak akan menjadi pribadi yang sombong. Tapi kalau kita ternyata sudah tidak punya apa-apa, kita lemah, tak berdaya dalam bidang apapun, kok ya sombong, ya kebangetan. Kadang-kadang kalau orang kaya, orang punya jabatan, sombong itu pantas karena kami punya semuanya. Tapi sebenarnya semuanya tidak pantas di hadapan Allah. Nah, kembali pada pengajaran reflektif Tuhan Yesus, apa yang terjadi pada akhirnya? Dikatakan dalam pengajaran itu, orang kaya itu meninggal dan mereka berada di tempat yang mengerikan. Mereka tersiksa menderita dengan api yang menyala-nyala, sehingga mereka atau dia ini berseru kepada Bapak Abraham, minta tolong. Dan apa yang terjadi dengan Lazarus? Lazarus yang miskin, yang berpenyakitan, yang mengemis, ternyata ketika dia mati, dia
dibawa oleh malaikat dan dia dipangku, ya, dia dipangku atau dalam pangkuan Bapak Abraham. Artinya di sini Lazarus ditinggikan. Jadi yang meninggikan diri direndahkan, yang rendah ditinggikan. Ini contoh pengajaran reflektif dari Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang terkasih, marilah kita menjadi pribadi yang rendah hati, yang mau merendahkan diri. Karena apa? Sikap inilah yang akan diberkati. Merendahkan diri kita akan diberkati. Oleh karena itu, jikalau kita ingin diberkati, mari kita mau merendahkan diri kita. Dan jangan sebaliknya, kita tinggi hati, sehingga kalau kita menjadi tinggi hati sombong, maka justru kita akan jauh dari berkat Tuhan. Nah, bagaimana mewujud nyatakan sikap karakter rendah hati atau merendahkan diri dalam kehidupan kita sehari-hari? Ada banyak hal yang bisa kita refleksikan secara konkret yang kiranya boleh menjadi aplikasi kita. Yang pertama, mari kita selalu menjadi pribadi yang berserah kepada Allah. Berserah kepada kehendak Allah. Artinya mari kita senantiasa menyembah Allah dan meyakini bahwa segala sesuatu itu berasal dari Tuhan. Maka kalau kita mendapatkan berkat, kekayaan, kedudukan, keberhasilan, dan sebagainya, ya sesuatu yang selalu enak, nikmat dan sebagainya, janganlah kita berpikir bahwa ini adalah karena kerja keras kita atau karena usaha kita. Tapi mari kita menyadari, menghayati bahwa semua itu adalah pemberian Allah. Semua itu adalah berkat Allah. Bukan karena kekuatan saya, bukan karena kepandaian saya, bukan karena kecerdikan saya. Tapi saya bisa menikmati semua ini adalah berkat Tuhan, kehendak Tuhan. Sehingga jikalau suatu saat itu harus diambil daripada saya, misalnya kita tidak punya jabatan lagi, kita tidak punya kedudukan lagi, atau mungkin sebagian dari aset harta kita itu hilang atau habis, ya, atau kita mengalami kegagalan, ya kita serahkan semua itu kepada Tuhan karena semua itu dari Tuhan. Nah, inilah sikap merendahkan diri, kerendahan di hadapan Tuhan. Yang kedua, mari kita juga mempraktekkan untuk bersikap menempatkan diri kita di bawah, ya. Berani untuk menempatkan diri kita di bawah, mengalah, tidak harus menang-menangan. Dan inilah yang disebut menyangkal diri atau menyangkal ego kita. Kadang-kadang kita tidak mau mengalah karena kita punya ego yang harus dipuasi, yang harus dipenuhi. Tetapi mari kita melatih bagaimana belajar mengalah, bagaimana belajar menempatkan diri di bawah kepada orang lain yang ada di sekitar kita. Bagaimana seorang suami yang meskipun kepala keluarga juga tidak harus menang-menangan terhadap istrinya, ya mengalah, ya. Atau bagaimana seorang istri yang juga mau mengalah, atau orang tua yang juga kadang-kadang perlu mengalah di dalam kehidupan keluarga, apalagi anak-anak misalnya. Nah, tidak harus semua menang atau dalam arti semua adalah harus saya, semua harus saya. Yang lainnya harus menuruti saya. Berarti sikap yang tidak mau kalah atau ego. Yang berikutnya, mari kita berani bersikap terbuka dan juga menerima masukan-masukan atau pendapat orang lain. Orang yang rendah hati atau mau merendahkan diri itu terbuka terhadap kritik, terbuka terhadap masukan-masukan atau pendapat orang. Tidak malah menganggap, kamu itu tahu apa? Pendapatmu salah, yang paling baik adalah pendapatku. Kamu itu kan tidak pengalaman seperti saya, pendidikan saya lebih tinggi dan seterusnya. Sehingga menutup hatinya, menutup dirinya terhadap masukan-masukan atau kritik-kritik dari orang lain. Ini berarti kurang ada kerendahan hati. Yang berikutnya, memiliki sikap yang
senantiasa respect atau menghormati, menghargai orang lain. Meskipun orang lain itu statusnya rendah atau di bawah kita. Mungkin secara ekonomi, secara sosial, secara pendidikan dia di bawah kita, tetapi kita tetap respect, tetap menghargai, menghormati. Bahkan mungkin usianya dia lebih muda, dia masih remaja, masih kanak-kanak. Saya sudah tua. Ya enggak apa-apa, dengan kerendahan hati kita bisa menempatkan di bawah dan dia kita tinggikan. Nah, orang Jawa itu kan mengatakan juga kalau di pangku itu mati, ya. Artinya kalau kita itu mau menempatkan diri di bawah, menghargai orang dan orang itu kita tempatkan di atas kita, itu malah pekewo sendiri, ya. Orang itu akhirnya bisa memahami, bisa mengerti, sehingga justru sikap rendah hati kita itu akan juga menular kepada pihak yang lain. Jadi memiliki sikap yang menghormati, menghargai, respect kepada yang lain. Yang berikutnya, tidak memandang diri yang paling hebat, paling baik, paling benar, paling suci dan seterusnya. Kadang-kadang ini menjadi penyakit, ya. Kita merasa yang paling hebat, paling kuat, paling pandai, paling bijak dan seterusnya. Tetapi mari justru kita perlu untuk dengan rendah hati mengakui bahwa kita ini memiliki kelemahan, memiliki kekurangan, ketidaksempurnaan. Sehingga dengan demikian akhirnya seperti orang Jawa mengatakan, ojo rumangsa bisa tapi bisa rumangsa. Ya, ojo dumeh. Ya, ojo rumangsa bisa. Jadi semua merasa kita itu bisa karena kita itu super power, kita bisa semuanya, kita segala-galanya, sehingga kita menjadi seperti Allah. Tetapi bisa rumangsa, bisalah kita ini merasa tahu diri. Kita tahu diri itu yang terpenting. Nah, inilah Bapak Ibu Saudara, anak-anak, contoh bagaimana sikap merendahkan diri atau kerendahan hati yang perlu kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan berkeluarga, demikian juga dalam kehidupan bersosial masyarakat berjemaat. Kita yakin dan percaya ketika sikap kerendahan hati ini kita wujud nyatakan, maka berkat Tuhan akan luar biasa. Seperti di dalam berita anugerah Filipi pasal 2 di bagian terakhir. Ketika Tuhan Yesus, Allah yang menjadi manusia, menyatakan kerendahan hatinya, merendahkan dirinya, maka apa? Ditinggikan sehingga segala lutut bertelut dan lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Semua meninggikan Dia. Tuhan sudah memberikan teladan yang indah, dan kita adalah gambar dan rupa Allah. Orang-orang Kristen jemaat adalah surat-surat Kristus yang dibaca, yang menjadi kesaksian. Maka alangkah menyedihkan jikalau dalam kehidupan kita hari lepas hari kita tidak mampu mewujudkan sikap perilaku atau karakter yang rendah hati, yang mau merendahkan diri. Sehingga tidak ada bedanya antara orang Kristen dengan kaum Farisi dan ahli Taurat. Mari kita menjadi pribadi yang merendahkan diri dan selamat menjadi pribadi yang rendah hati. Tuhan memberkati. Saat hening bagi kita sekalian. Saat hening cukup. Jemaat, kami mohon berdiri. Marilah kita meneguhkan iman dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk. Mari kita menaikkan doa syafaat. Bapa kami yang di surga, Tuhan sumber hidup, sumber berkat, bersama umat-Mu, bersama keluarga, kami menaikkan syukur atas kemurahan-Mu yang agung, yang senantiasa Engkau limpahkan kepada kami. Sehingga saat ini kami boleh berbakti bersama, dan dalam ibadah ini pun kami boleh merasakan kasih dan pemeliharaan-Mu, yang juga mengajarkan kepada kami tentang kerendahan hati, di mana Tuhan Allah Bapa berkenan merendahkan diri menjadi manusia, bahkan rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kami. Untuk itu Tuhan kami bersyukur atas kemurahan-Mu, demikian juga karya kerendahan hati-Mu yang menyelamatkan. Melalui pengajaran-Mu kami bersyukur, dan kiranya Tuhan memampukan kami untuk meneladan karya-Mu dengan menjadi pribadi yang rendah hati. Bapa di surga, kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kami, sehingga di tengah-tengah kehidupan keluarga, di tengah-tengah kehidupan jemaat dan masyarakat, kami sebagai orang percaya boleh menampakkan karakter, merendahkan diri, sehingga kehidupan kami menjadi berkat. Bapa, pada kesempatan ini kami memohon belas kasih-Mu atas setiap pergumulan hidup kami. Kami mendoakan saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit atau mengalami lemah tubuh, baik yang dirawat di rumah ataupun di rumah sakit. Kiranya Engkau jamah memberikan kekuatan dan juga pemulihan kesehatannya. Bagi yang mengalami keprihatinan dan duka, Tuhan juga memberikan kekuatan dan penghiburan. Demikian juga yang menjauh dari Tuhan, yang lama undur dari ibadah, Tuhan juga berbelas kasih supaya saudara-saudara kami boleh tetap hidup dalam persekutuan yang benar dengan Tuhan. Kami menyerahkan anak-anak kami, keluarga kami, Tuhan memberkati, sehingga anak-anak kami boleh bertumbuh berkembang menjadi anak yang dewasa, baik dalam fisik, demikian juga dalam iman kerohanian. Berkati anak kami melalui bangku studi dalam keterbatasan karena COVID-19, kiranya sarana prasarana yang dilakukan di dalam pendidikan tetap Tuhan pakai menjadi berkat untuk menumbuh kembangkan anak kami. Demikian juga berkati kami orang tua, sehingga boleh senantiasa mendampingi, merawat, mendidik anak-anak kami dengan penuh tanggung jawab dan takut akan Allah. Tuhan berkati juga saudara-saudara kami yang mencari pekerjaan, sehingga boleh mendapatkan pekerjaan yang sesuai, yang layak, dan melalui pekerjaan itu boleh menjadi sarana Tuhan untuk mencukupkan segala kebutuhan melalui berkat rezeki. Ya Tuhan, demikian juga yang sudah memiliki usaha-usaha atau bisnis, Tuhan berkati supaya usaha bisnis itu bisa dikerjakan dengan jujur dan penuh tanggung jawab. Lindungi keluarga kami sehingga senantiasa hidup dalam cinta dan keharmonisan. Kami juga berdoa bagi keluarga besar kami, GKJ Kerapia, Tuhan berkati. Kami bersyukur Engkau telah memberkati kegiatan Rioyo Unduh-Unduh maupun hari ulang tahun gereja. Kiranya apa yang sudah kami lakukan menjadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan, dan kami jemaat-Mu semakin termotivasi, semangat dalam pelayanan, persekutuan, dan kesaksian. Untuk itu setiap program jemaat
kami serahkan kepadamu, sehingga boleh kami lakukan dengan sebaiknya, terlebih dalam situasi kondisi keterbatasan karena COVID. Tetapi kiranya di tengah situasi seperti ini, kami masih tetap dimampukan untuk terus membangun persekutuan pelayanan dan juga bersaksi di tengah-tengah masyarakat. Lindungi jemaatmu dari segala yang jahat dan dari segala mara bahaya. Kami juga berdoa untuk masyarakat bangsa kami Indonesia. Kami bersyukur meskipun dalam situasi krisis dampak dari pandemi COVID-19, namun kami tetap boleh bertahan sebagai bangsa. Bahkan kami boleh melakukan kegiatan-kegiatan bersama, baik dalam kegiatan sosial ataupun pekerjaan terkait dengan ekonomi, demikian juga politik. Dan kami bersyukur juga dalam tahapan pilkada, sebentar lagi juga bangsa kami, masyarakat Indonesia akan mengadakan pemilihan kepala daerah. Dan saat ini kami telah memasuki bulan November. Maka kami serahkan ya Tuhan pergumulan bangsa kami kepadamu. Kiranya Engkau senantiasa menuntun masyarakat bangsa kami, dan hikmat-Mu Engkau nyatakan kepada kami semua, dan secara khusus bagi para pemimpin bangsa. Ya Tuhan, kami serahkan bangsa kami ini kepadamu. Engkau jauhkan dari yang jahat, Engkau jauhkan dari segala mara bahaya. Kami bersyukur boleh mengakhiri ibadah ini dengan selamat. Mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan yang terjadi. Setelah kami mengakhiri ibadah ini, kami akan melanjutkan kegiatan kami, pekerjaan kami, karya kami masing-masing, baik di tengah keluarga, di tengah masyarakat. Kiranya kami dimampukan mengerjakan semua itu dengan baik dan dalam berkat dan perkenan Tuhan. Demikianlah permohonan doa kami. Semua doa ini kami naikkan kepadamu ya Tuhan, di dalam nama Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajarkan berdoa kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian pengutusan. Kita angkat dari Kidung Jemaat 364, bait yang pertama, berserah kepada Yesus. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat, aku berserah. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita senantiasa mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan jadilah saksi-saksi Kristus. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan Tuhan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.